4 rekening Indra Kents diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal ini dilakukan buntut dari kasus trading binary option. Kuasa hukum Indra Kents, Wardaniman Larosa, mengakui bahwa kliennya menjadi salah satu influencer yang turut terkena pemblokiran rekening oleh PPATK. Wardaniman menyatakan total ada 4 rekening milik Indra Kents yang diblokir. Namun dia enggan menjelaskan total nilai uang dalam keempat rekening tersebut. Sekedar informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir sementara transaksi keuangan sejumlah influencer. Pemblokiran itu diduga terkait kegiatan binary option. Seluruh uang dalam rekening itu senilai 28 miliar rupiah. Disebutkan ada 77 rekening yang dimiliki 44 pihak. Kejar afiliator lain. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berencana akan memanggil afiliator lain yang terkait dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option binomo. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyampaikan hal itu menyusul setelah penetapan Indra Kents sebagai tersangka. Afiliator lain bakal diperiksa dalam waktu dekat ini. Di sisi lain, kata Ramadan, pihaknya masih melakukan proses pendalaman untuk mencari pemilik binomo. Hingga kini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Crazy Rich Medan Indra Kents sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option binomo pada Kamis 24 Februari 2022. Adapun penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi B-008-2-2020-Bareskrim tanggal 3 Februari 2022 tentang dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang dan atau TPPU. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyampaikan bahwa penetapan tersangka itu setelah penyidik memeriksa Indra Kents hampir 7 jam yang dimulai sejak pukul 13.30 hingga 20.10 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, kata Ramadan, penyidik juga telah melakukan gelar perkara. Hasilnya penyidik memutuskan menetapkan Indra Kents sebagai tersangka. Lebih lanjut, Ramadan menyampaikan penyidik juga berencana akan langsung menahan Indra Kents usai penetapan tersangka tersebut. Namun penahanan tersebut masih diproses oleh penyidik. Atas perbuatannya itu, Indra Kents disangka telah melanggar pasal 45 ayat 2, jangto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 45 ayat 1, jangto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Lalu, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, pasal 5 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, kemudian pasal 10 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pasal 378 KUHP, jangto pasal 55 KUHP. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.